Cyber Dragon adalah salah satu archetype dalam permainan kartu Yu-Gi-Oh yang beratribut like dan bertipe mesin. Nah, ini merupakan salah satu deck pembunuh dalam satu giliran. Oke, di sini saya coba akan memperlihatkan potensi dari deck Cyber Dragon atau deck yang biasa saya mainkan di Master Duel. Oke, di sini ada Cyber Dragon original. Cyber Dragon original adalah monsters yang bisa kita panggil dengan metode special summon dengan syarat di field kita itu nggak ada monster apapun, tapi di field lawan dia memiliki satu atau lebih monster. Jadi kita bisa langsung special summon dia, terbang aja dari tangan langsung ke arena kita. Nah, kita punya free monster yang berattack 2100 dengan depth 1600. Nah, di sini saya pakai 3 kopi. Oke, yang kedua ada Cyber Dragon Core. Cyber Dragon Core ini merupakan salah satu alasan kenapa Cyber Dragon itu masih banyak diminati, karena dengan adanya Cyber Dragon ini dia memiliki efek normal summon kartu ini. Kita bisa search satu spell or trap yang mention kata cyber di dalamnya. Contoh Cyber Repair Plan, Cyber Emergency, Cybernetic Overflow, atau Cyberlock Fusion. Nah, itu langsung bisa diambil dari deck ke tangan kita. Oke, saya pakai 3 kopi. Di sini yang ketiga saya pakai Cyber Dragon Hearts. Cyber Dragon Hearts adalah sebenarnya monster ini bukan untuk bertarung ya, tapi merupakan support dengan cara mengirimkan kartu ini ke graveyard. Tujuannya adalah ketika kita kirimkan dia di graveyard dan di graveyard kita ada 2 monster Cyber Dragon, misalnya Cyber Dragon Core dan Cyber Dragon original, kita bisa langsung tag dia dari kuburan, dari graveyard ke tangan. Oke, itu efek pertamanya. Lalu apa efek keduanya? Efek keduanya adalah ketika kartu ini di special summon dari kuburan, dari tangan, atau dari deck. Ingat ya, special summon. Ketika kartu ini di special summon, maka dia bisa menjadi monster level 5. Tujuannya apa? Nanti kita bahas. Saya pakai 2 kopi. Oke, selanjutnya yang keempat ada Cyber Dragon Nexter. Nexter ini punya efek, dia bisa special summon dari tangan dengan cara mendiscard satu monster machine. Contohnya seperti Cyber Dragon Hearts ataupun Core. Nah, dengan didiscard dia akan special summon ke kuburan. Dengan membuang kartu yang didiscard ke kuburan, nggak bisa ya kalau lawan aktifkan Makrokosmos terus ke Benis gitu, nggak bisa ya kartu ini diaktifkan. Jadi harus memang ke kuburan. Dia discard to the graveyard, bukan discard aja. Dia send to the graveyard, bukan discard doang. Jadi kartu ini bisa di special summon mau posisi menyerang atau bertahan. Dan ketika dia di special summon masih ada efek keduanya. Efek keduanya adalah ketika kartu ini sudah di field dengan cara di special summon atau di normal summon, maka dia bisa men-special summon satu monster Cyber Dragon yang memiliki attack atau death sebesar 2100. Yang nggak mesti Cyber Dragon yang ini, Cyber Dragon apapun, yang penting attack atau death-nya adalah 2100. Mau Seeger, mau Cyber Dragon, mau Rampage, atau apapun yang memiliki attack atau death 2100. Oke. Yang kedua Cyber Dark. Kalau yang ini kita bahas nanti karena Cyber Dark itu beda archetype ya, tapi kita bahas nanti aja. Yang selanjutnya ada Jizukiru Kaiju ya, dari archetype Kaiju. Tujuannya bukan untuk di special summon di arena kita, tapi di special summon ke arena lawan, mau attack position atau defense position. Tujuannya adalah jika lawan memiliki monster yang merepotkan secara efek atau death yang uneffective terhadap efek apapun yang sulit untuk kita hancurkan, special summon aja kartu ini dengan cara mentribut monster itu. Dengan cara itu, monster lawan
ya hilang gitu aja dari arena, langsung masuk ke kuburan atau Bene Zone. Oke, saya pakai 1 kopi. Oke, yang selanjutnya ada Therion King Regulus. Therion King Regulus ini merupakan salah satu kartu dari archetype Therion yang beratribut Earth dan bertipe Machine. Nah, kartu ini bisa men-special summon dirinya dengan cara select 1 kartu yang ada di kuburan, Machine Monster atau Therion Monster, dan special summon kartu ini ke field. Nah, kartu yang dipilih tadi yang ada di graveyard itu bisa apa aja, yang penting beratribut Machine, equip ke dirinya. Equip. Jadi posisinya adalah kartu ini di Monster Zone, dan kartu yang dipilih tadi entah apapun itu di Trap and Spell Zone ya. Spell and Trap Zone secara continuous. Jadi dia nge-equip. Nah, ketika ada monster lawan yang aktif di giliran kita atau di giliran lawan, kamu bisa mentribut 1 Therion Monster. Artinya cuman kartu ini tribute dirinya ke kuburan, lalu akan meniget atau membatalkan aktivasi yang dibuat oleh lawan. Oke, selanjutnya ada Galaxy Soldier. Galaxy Soldier adalah salah satu kartu untuk akses ke level 5. Seperti yang saya bilang, langsung akses ke level 5 dengan cara mendiscard 1 kartu Machine Like apapun yang ada di tangan. Contoh Cyber Dragon saya discard nih. Saya discard. Terus special summon dirinya ke field dengan posisi bertahan. Maka ketika dia special summon, dia akan men-search 1 Galaxy Soldier lain dari deck ke tangan. Kalau nggak ada, berarti efek pertamanya aja yang jalan. Kalau Galaxy Soldier lainnya nggak ada di tangan kamu, berarti kamu bisa search lagi 1 Galaxy Soldier dari deck ke tangan. Oke, ketika ada 2 Galaxy Soldier di arena, kamu bisa langsung akses ke Axis Monster level 5. Nah, Axis Monster level 5 itu langsung bahas ke extra deck ya. Saya di sini pakainya Cyber Dragon Nova. Nah, Cyber Dragon itu merupakan Axis Monster rank 5 ya, yang diakses dengan 2 monster level 5. Ketika kita panggil Nova ke arena, dia memiliki 2 efek. Pertama, kita bisa detach 1 material apapun yang ada. Jadi saya pakai Galaxy Soldier, berarti saya detach 1 material. Oke, saya bisa special summon 1 Cyber Dragon yang ada di graveyard. Cyber Dragon apapun, yang penting Cyber Dragon, bukan Machine. Cyber Dragon. Nah, ketika saya special summon dia, saya special summon Cyber Dragon, saya akan jalankan efek keduanya, yaitu dengan cara membanish 1 kartu Cyber Dragon yang ada di tangan, yang punya original name Cyber Dragon yang ada di tangan ataupun di field. Banish dia, attack-nya akan nambah sebesar 2100. Jadi attack Cyber Dragon Nova tadi memiliki attack 2100 yang dikali 2, artinya 4200. Oke, efek ketiganya, ketika kartu ini dikirimkan ke graveyard melalui efek kartu lawan, contoh seperti Nibiru atau kartu-kartu sejenis Raigeki, Lightning Storm. Nah, maka ketika dia akan dikirim ke kuburan, efeknya akan aktif. Kamu bisa memanggil 1 fusion monster yang memention Cyber Dragon di dalamnya. Contoh misalnya adalah Cyber Twin Burst Dragon, Rampage Dragon, atau Cyber End Dragon, atau Cyber Dragon lainnya. Tapi Cyber Drag nggak bisa ya, cuman Cyber Dragon aja yang mention itu. Oke, yang selanjutnya tadi sudah Galaxy Soldier, saya pakai 2 kopi. Ash Blossom and Jaya Spring. Kartu ini udah basic ya di dalam dunia Yu-Gi-Oh buat meniket aktivasi kartu lawan dengan cara mendiscard kartu ini dari tangan. Lalu lawan yang nge-search
kartu dari yang melibatkan deck, maka aktivasinya akan di negate. Oke, itu saya pakai 2 kopi. Selanjutnya ada Maxi. Kalau ini sudah pada paham, ketika monster special summon, monster lawan special summon dan kita aktifkan kartu ini, maka kita akan draw 1 kartu setiap special summon dilakukan oleh lawan. Oke, saya pakai 2 kopi. Power Bond. Power Bond adalah saya lebih favorit. Sebenarnya banyak ya kartu fusion lainnya yang nggak beresiko, tapi saya lebih suka pakai ke kartu Power Bond ini. Kenapa? Ketika dia men-special summon atau memfusion summon dari tangan ataupun dari field, kita bisa fusion satu machine monster yang attack-nya akan dilipat gandakan. Contoh misalnya di sini saya akan memfusion 3 kartu Cyber Dragon. Saya akan memfusion 3 kartu Cyber Dragon. Oke. Dan saya special summon menggunakan Power Bond. Power Bond ini nggak bisa ya diambil pakai Verte Anaconda, nggak bisa. Saya special summon dia. Nah, saya special summon Cyber End Dragon yang attack-nya adalah 4000. Nah, maka ketika menggunakan fusion summon melalui Power Bond, attack-nya akan dikali 2 menjadi 8000. Tapi resikonya adalah ketika kalian nggak bisa ngalahin lawan kalian, maka kalian yang terkena damage senilai nilai tambahan yang ditambahkan oleh Power Bond, yaitu sebesar 4000 tadi. Artinya kalau kalian life point-nya cuma 3000, ketika kalian gagal OTK, kalian yang kalah. Oke. Itu efek dari Power Bond. Oke, saya di sini pakai 2 kopi. Cyber Emergency, Cyber Repair Plan. Kedua kartu ini sama ya fungsinya, cuman nge-search 1 likes machine monster yang mention kata, khusus Cyber Dragon Emergency itu mention kata cyber atau normal yang tidak dapat di normal summon ataupun set. Jadi kartu ini hanya men-search Cyber Dragon atau machine like yang tidak dapat di normal summon ataupun set. Nah, ini biasanya dipakai nggak cuma di Cyber Dragon, biasanya di Drytron juga pakai kayak gini. Saya pakai 3 kopi. Nah, Cyber Repair Plan punya efek yang sama. Dia search 1 like machine monster, tapi nggak mesti kayak Cyber Emergency tadi yang harus punya kata, nggak bisa di normal summon ataupun set. Kalau ini apapun, like monster apapun, dengan catatan kalian punya 1 Cyber Dragon atau Cyber Dragon monster yang lain yang ada di graveyard, kamu bisa mengaktifkan kartu ini. Kalau nggak ada Cyber Dragon monster, kamu nggak akan bisa aktifkan monster ini. Oke, Cyber Dark Realm. Sebenarnya kartu Cyber Dark Realm ini saya cuman fungsikan dia sebagai apa ya? Sebagai spell untuk membuang banyak kartu Cyber Dragon atau mesin monster dari deck, dari tangan ke kuburan. Tujuannya adalah agar saya bisa nge-fusion sama dengan Power Bond. Jadi materialnya nggak hanya dari tangan ataupun field, bisa juga melalui graveyard. Oke. Ini kartu. Oh ya, Machine Duplication ini menurut saya kartu yang mantap sekali ya. Ini mantap sekali nih efeknya. Contoh saya pakai Cyber Dragon Hearts. Nexter, Core ataupun Heart. Kenapa harus 3 kartu ini? Karena Machine Duplication itu bisa men-special summon 2 like monster yang diduplikasi. Nah, ingat, ketika semua kartu dari archetype Cyber Dragon itu di special summon atau di normal summon ke field ataupun dibuang graveyard, dia akan menjadi bernama original Cyber Dragon. Jadi ketika kita pasang Hearth secara normal atau special summon, kita bisa mengaktifkan Machine Duplication dan men-special summon 2 Cyber Dragon original, karena namanya ketika di field mereka adalah Cyber Dragon, bukan Hearth, Core ataupun Nexter. Saya pakai 1 kopi.
Oke, masih tentang spell. Kartu spell yang satu ini merupakan continuous spell. Ketika kartu ini diaktifkan di arena kita, maka semua monster yang ada di kedua field pemain itu akan menjadi bertipe machine, dan attack lawan dikurangi 500, sedangkan attack power kita ditambah sebesar 500. Tapi kalian jangan mengaktifkan Clockwork Knights ketika kalian punya niat untuk mengaktifkan machine duplication. Itu nggak akan sinkron. Kalau mau aktifkan machine duplication dulu, baru mengaktifkan Clockwork Knights. Kalau kita aktifkan Clockwork Knights dan kita pasang machine duplication, itu nggak akan bisa diaktifkan, karena machine duplication hanya menambahkan, bisa diaktifkan dengan menselect satu machine monster dengan attack 500 ke bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya Hearts aja dipasang sama dengan Clockwork Knights, maka attacknya akan menjadi 600. Itu sudah nggak sesuai dengan kriteria. Jadi jangan aktifkan Clockwork machine duplication ataupun mengaktifkan Clockwork Knights kalau kalian ada niat untuk mengaktifkan machine duplication. Yang berikutnya ada Triple Tactic Trust dan Triple Tactic Talents. Kenapa saya sebut dua kartu ini dalam satu sesi yang sama? Karena ketika monster lawan diaktifasi pada main phase 1, kita bisa mengaktifkan Triple Tactic Trust dan menselect satu normal spell atau normal trap yang ada di deck, lalu kita set ke arena kita. Nah, biasanya orang menggunakan Triple Tactic Trust untuk mengambil Triple Tactic Talents. Tujuannya adalah Triple Tactic Talents memiliki 3 efek. Efek pertama, kalian bisa draw 2 kartu, tapi membutuhkan respon dan aktivasi lawan. Kedua, kalian bisa take control satu monster lawan yang ada di field, apapun itu. Yang penting bisa ditarget. Yang ketiga, kalian bisa lihat tangan lawan, pilih satu kartu, kembalikan kartu itu ke deck dan shuffle. Itu jadi efek ketiganya, kita bisa tahu lawan sedang bermain archetype apa dan kartu as yang ada di tangannya apa. Kita bisa balikan keadaan dengan kartu ini. Oke, 2 kartu ini. Yang selanjutnya ada Sales Band. Sales Band ini saya cukup pakai 1, karena biasanya kalau kartu ini ketarik ke tangan, itu efeknya cuman kita bisa menyebutkan atau menuliskan satu nama yang kita khawatirkan akan mengganggu combo kita. Misalnya saya biasanya menuliskan atau menyebutkan nama As Blossom and Joy Spring. Kenapa? Karena ketika kartu yang diaktifkan di Sales Band, dia nggak akan bisa diaktifkan pada giliran-giliran yang pada saat akhir, setelah akhir giliran kita aktifkan kartu ini. Tapi begitu di giliran lawan, ya kartu yang tadi disebutkan bisa diaktifkan kembali. Saya pakai 1 kopi Raigeki dan Happy Father Duster Lightning Storm. Pada dasarnya ketiga kartu ini memiliki efek yang sama, tujuan yang sama. Yang pertama, Raigeki adalah destroy seluruh monster yang ada di field lawan tanpa cost, tanpa syarat. Mau posisi menyerang atau bertahan, flip up, flash down, tetap dihancurkan. Sama dengan Happy Father Duster. Bedanya Happy Father Duster itu di spell trap zone, destroy semuanya. Itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, sedangkan Lightning Storm memiliki 2 efek tadi, tapi dengan catatan dia hanya bisa diaktifkan ketika tidak ada kartu face up lain di arena. Set nggak apa-apa, yang penting bukan face up. Oke, hancurkan, kamu boleh pilih hancurkan seluruh spell all trap lawan atau monster face up lawan yang posisi menyerang. Face down, defense position nggak bisa ya. Oke, 3 kartu ini adalah kartu untuk bersih-bersih background lawan dan monster lawan. Called by the Grave, udah pada tahu fungsinya ya. Oke, Forbidden Droplet, Retribute, dan Impermanence. Kartu ini pada dasarnya
dua kartu ini pada dasarnya adalah kartu yang punya tujuan sama. Hanya aja kalau si Forbidden Droplet kita mengaktifkan dengan cara mendiscard kartu kita sejumlah kartu yang akan ditarget ke monster lawan. Kalau monster lawan ada dua yang kita target, berarti kita mendiscard dua dari tangan, lalu menarget dua monster yang ada di field lawan. Sedangkan Impermanence adalah trap yang dapat diaktifkan di giliran kita ataupun giliran lawan ketika tidak ada kartu face up di arena. Target satu monster lawan dan negate aktivasi kartunya. Nah, itu efek yang sama juga berlaku pada Forbidden Droplet tadi. Jadi dua kartu ini sama, jadi masing-masing saya pakaikan satu. Oke. Ini untuk main deck. Oke, ini untuk main deck. Bagaimana dengan extra deck? Tadi sudah pada dilihat ya, di sini saya memakai Cyber End Dragon, di mana fusion material yang dibutuhkan adalah 3 kopi dari Cyber Dragon. Oke, dia memiliki efek satu, ketika dia menyerang monster dalam posisi face down atau face up defense position, dia akan lakukan inflict piercing damage sesuai selisih dari sejumlah defense yang kita serang. Jadi kalau defense-nya dia 100 mungkin jangan berharap damage yang nggak masuk. Jadi musuh kena inflict piercing damage, ngurangin life point-nya 3900 kalau defense-nya 1000, jadi sesuai selisihnya. Oke. Itu Cyber End Dragon. Ini Cyber Twin Dragon. Itu tadi kepala 3, ini yang kepala 2. Bedanya adalah kalau yang ini bisa nyerang 2 kali. 2 kali tanpa efek apapun, pokoknya 2 kali tanpa syarat. Panggil dia pakai power bond, efeknya 2800, berarti kalau kali 2 5600, serang 2 kali, musuh langsung kalah. Oke, itu Twin Burst Dragon. Nah, yang ini dari Archetype Chimera Tech, Rampage Dragon. Dia bisa menyerang sebanyak 3 kali, tapi attack-nya hanya 2100. Artinya kalau kalian pakai power bond, attack-nya jadi 4200, serang 3 kali. Tapi dengan syarat, jika kalian berhasil membuang 2 kartu mesin yang ada di deck ke kuburan. Kalau dia masuk ke banning zone, berarti efeknya nggak aktif. Atau kalau dia di negate, efeknya nggak akan aktif. Oke. Itu Rampage Dragon ya, saya pakai harusnya 2 kopi. Siger ini satu-satunya link monster yang ada di Cyber Dragon Archetype yang merupakan support baru juga. Jadi ketika di battle phase, aktifkan kartu ini dan target satu kartu yang attack-nya 2100, lalu tambahkan ke dia. Oke, 2100 atau ke atas. Yang defense 2100 atau ke atas juga bisa. Target dia di battle phase, lalu serang dengan monster yang misalnya ini, tambahkan ke Rampage, lalu Rampage yang nyerang, jangan dia yang nyerang, karena kalau si Siger yang nyerang nggak akan ada damage dari battle phase tadi. Jadi biar si Rampage yang nyerang, jadi attack-nya masih bisa dikalkulasikan. Oke, Siger, Nova, dan Infinity. Saya biasanya manggil 2 kartu ini dengan tadi Galaxy Soldier atau Cyber Dragon original, akses ke rank 5. Untuk aktifkan Nova, lalu langsung naik Infinity. Nah, biasanya yang dipakai di Infinity ketika ada satu monster di arena lawan dan itu posisi attack position, attach kartu ini masuk ke dalam material, jadi kalian nggak perlu ngedestroy. Tapi ketika kalian di negate, kalian bisa mendiscard satu material, batalkan aktivasinya, lalu hancurkan kartu itu. Oke, di sini ada Sky Striker Azayla. Ya, di sini sebenarnya untuk bersih-bersih background lawan aja sih. Cuman saya nggak terlalu pakai kartu ini. Jadi ya udah, nanti teman-teman yang pakai Sky Striker yang akan review ini. Salman Grid Almiraj. Sama, saya biasanya nggak pakai ini. Saya biasanya pakai Linkuriboh. Lebih fleksibel. Oke. Yang selanjutnya Fortress dan Mega Fleet. Ini dari Archetype Chimera Tech. Nah, gunanya kedua kartu ini sama, cuman buat menjadikan monster lawan sebagai material.
ketika di arena lawan dianggap sebagai mesin atau memiliki monster mesin, kalian bisa special summon dia tanpa polymerization, lalu tribute sebanyak apapun monster lawan dan Cyber Dragon kalian fusion summon ke Mega Fleet Fortress Dragon. Dengan begitu arena lawan langsung nggak ada field. Nah, biasanya ini dikombinasikan dengan Clockwork Knights yang tadi, atau Jizukiru yang kita timpuk lawan pakai monster kita. Oke, ketika semua dianggap mesin, special summon kartu ini dari extra deck menuju field dengan cara mengorbankan seluruh monster yang ada di arena kita dan arena lawan. Yang penting mesin. Nah, bedanya dengan Mega Fleet adalah Mega Fleet nggak harus lawan bertipe mesin, bertipe fiery apapun nggak masalah. Yang penting harus di extra monster zone dan menggunakan satu Cyber Dragon monster. Ingat, Cyber Dragon monster. Jadi bisa langsung ketika Cyber Dragon Core ada di arena dan dia dianggap sebagai Cyber Dragon, lalu fusionkan dengan kartu ini, fusionkan dengan kartu extra monster zone lawan, special summon ke kartu ini. Dengan begitu link monster di arena lawan atau fusion extra deck di arena lawan langsung hilang gitu aja. Oke, itulah kira-kira potensi dari Cyber Dragon yang ada di deck saya. Cuman masih ada beberapa kartu sebenarnya saya kurang dan saya masih menggunakan kedua kartu ini. Saya berharapnya saya bisa dapat link Kuriboh atau Rampage Dragon satu lagi untuk menggantikan si Salamangreat Almiraj dan Sky Striker Azraela. Oke, see you.